Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adi Panji Gumilang. Salam Pancasila. Baik anak-anak semuanya, bertemu kembali dengan saya Pak Panji. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan materi PPKN untuk kelas 10. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan bab pertama yang berjudul nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah. Jadi 2 minggu yang lalu kan kita sudah mempelajari 2 hal. Yang pertama kita sudah belajar tentang konsep pembagian kekuasaan. Yang kedua kita sudah belajar tentang kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Jadi tujuannya materi ini itu kalian bisa mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembagian kekuasaan di Indonesia, agar pembagian kekuasaan di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik, tidak ada yang namanya korupsi, tidak ada yang namanya kolusi, dan tidak ada yang namanya nepotisme. Sehingga pemerintahan negara kita itu menjadi pemerintahan negara yang baik atau good government. Baik anak-anak semuanya, pokok bahasan yang akan saya bahas di sini ada 3. Yang pertama nanti akan saya bahas mengenai konsep Pancasila. Yang kedua akan saya bahas nilai-nilai dalam Pancasila. Dan yang terakhir akan saya bahas praktik nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi silakan kalian siapkan catatan kalian, silakan dicatat hal-hal yang penting dan jangan lupa dibaca, dan silakan membaca sumber-sumber atau buku-buku atau video-video pembelajaran yang lain yang bisa menambah wawasan kalian semuanya. Seperti itu. Oke. Yang pertama, saya akan membahas tentang etimologi Pancasila. Etimologi itu bisa diartikan sebagai asal-usul gitu ya, asal-usul kata dari Pancasila. Ini saya ambil dari buku yang berjudul Pendidikan Pancasila yang ditulis oleh Profesor Dr. Kailan. Beliau menyebutkan bahwa Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta dari India, atau lebih tepatnya bahasa yang digunakan itu bahasa kasta Brahmana ya. Jadi kasta itu bisa diartikan sebagai penggolongan masyarakat. Kalau di agama Hindu itu kita mengenal ada 4 kasta. Brahmana itu yang paling tinggi. Biasanya Brahmana ini itu diisi oleh pendeta atau rohaniawan. Pokoknya intinya mereka itu mengabdikan dirinya sebagai sebagai seorang yang memiliki keahlian di bidang spiritual seperti itu. Nah, di bawah kasta Brahmana itu terdapat kasta Satria. Ini diisi oleh para abdi negara ya, atau oleh anggota-anggota di lembaga pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada kasta Waisya. Ini diisi oleh orang-orang yang memiliki pekerjaan dan harta bendanya sendiri, seperti petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Dan yang paling terakhir itu ada kasta Sudra. Kasta Sudra ini adalah pelayan bagi ketiga kasta yang ada di atasnya. Seperti itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini masih dalam bukunya Profesor Dr. Kailan. Di sana disebutkan bahwa Muhammad Yamin itu menjelaskan bahwa Pancasila memiliki 2 macam arti ya. Yang pertama Pancasila dengan huruf vokal I-nya pendek, dan yang kedua Pancasila dengan huruf vokal I yang panjang. Ini memiliki perbedaan ya, memiliki arti yang berbeda. Pancasila dengan huruf vokal I pendek, silanya itu berarti batu sendi atau dasar. Kalau pancanya 5 ya tetap ya. Sedangkan Pancasila kalau huruf vokal I-nya itu ada 2 atau panjang, itu artinya peraturan tingkah laku yang baik. Itu bedanya ya. Kalau sila huruf vokal I pendek artinya adalah dasar atau batu sendi. Kalau Pancasila dengan huruf vokal I-nya panjang atau ada 2, itu maknanya adalah peraturan tingkah laku yang baik. Nah, sila ketika kita tarik ke Indonesia itu bisa disamakan dengan kesusilaan begitu ya, atau berkaitan dengan moral. Lanjut ya. Masih kita membahas tentang etimologi Pancasila. Sekarang kita lihat dari
agama Buddha, dijelaskan bahwa perkataan Pancasila itu terdapat dalam kepustakaan Buddha di India, ya. Dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral untuk mencari nirwana dengan samadhi atau semedi begitu ya. Adapun ajaran moral yang dimaksud di dalam agama Buddha tersebut, yang pertama ada Dasasila, yang kedua ada Saptasila, dan yang terakhir ada Pancasila, di mana di dalamnya itu terdapat 5 larangan. Ada larangan untuk membunuh, ada larangan untuk mencuri, ada larangan untuk berzina, ada larangan untuk berdusta, dan ada larangan untuk minum minuman keras. Inilah 5 ajaran moral yang diajarkan di dalam agama Buddha agar mereka itu bisa mencapai nirwana gitu ya, atau mencapai kesempurnaan. Baik, selanjutnya etimologi Pancasila dalam kitab Negara Kertagama. Jadi kitab Negara Kertagama ini merupakan sebuah kitab yang dikarang oleh Empu Prapanca. Empu Prapanca ini hidup di zaman kerajaan Majapahit. Nah, di dalam kitab Negara Kertagama itu terdapat sebuah syair ya, yang bunyinya kurang lebih seperti ini: Yatna Gekwani Pancasila Kerta Sangkap Gi Sekaka Karma. Artinya adalah raja menjalankan dengan setia kelima pantangan atau Pancasila ya. Begitu pula upacara-upacara ibadah atau penobatan-penobatan. Jadi raja pada waktu itu menjalankan dengan setia ya 5 pantangan, artinya rajanya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak berdusta, dan tidak meminum minuman keras. Nah, lanjut di dalam masyarakat Jawa ya. Jadi setelah kerajaan Majapahit itu runtuh dan agama Islam itu mulai tersebar ke seluruh Indonesia, sisa-sisa pengaruh ajaran moral Buddha itu masih dikenal di dalam masyarakat Jawa. Kalau kalian pernah mendengar ada istilah Molimo, itu adalah sebuah istilah yang dipopulerkan oleh salah satu wali ya, atau kita kenal Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Adapun Molimo atau 5 larangan tersebut antara lain mau mateni, artinya dilarang membunuh atau tidak membunuh. Ada mau maling, tidak mencuri. Mau madon itu perempuan, tidak bermain perempuan atau tidak berzina begitu ya. Mau mabuk itu adalah minum minuman keras. Dan yang terakhir mau main, tidak berjudi. Inilah 5 larangan yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Nah, demikianlah tadi penjelasan Pancasila secara etimologi begitu ya. Jadi istilah Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, kemudian terdapat di dalam ajaran Buddha, kemudian terdapat di dalam kitab Negara Kertagama, bahkan istilah Molimo atau bisa diartikan juga Pancasila itu juga pernah dipopulerkan oleh Sunan Ampel. Nah, sekarang kita bahas Pancasila secara historis gitu ya. Proses perumusan Pancasila itu diawali ketika Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam sidang BPUPK yang pertama itu mengajukan suatu masalah tentang perumusan dasar negara Indonesia ya. Nah, setelah munculnya seruan kepada para hadirin yang datang pada sidang pada waktu itu untuk merumus dasar negara, muncullah 3 orang pembicara. Ada Bapak Muhammad Yamin, ada Bapak Supomo, dan ada Bapak Soekarno, atau akrab kita panggil dengan istilah Bung Karno. Nah, dalam pidatonya tersebut Bapak Muhammad Yamin merumuskan gagasan dasar negaranya menjadi 5 poin. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua ada peri kemanusiaan, yang ketiga ada peri ketuhanan, yang keempat ada peri kerakyatan, dan yang kelima peri kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Bapak Supomo itu juga memberikan 5 gagasan untuk dasar negara kita. Yang pertama ada persatuan, yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan lahir dan batin, yang keempat ada musyawarah, dan yang kelima ada keadilan rakyat. Nah, yang terakhir Bapak Insinyur Soekarno atau Bung Karno itu juga
memberikan gagasannya berkaitan dengan dasar negara. Beliau memberikan 5 poin gagasan dasar negara. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme, yang ketiga ada mufakat, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Ini ya, secara umum ketiga orang inilah yang ikut andil ya untuk merumuskan dasar negara kita. Nah, sekarang lebih spesifik akan saya bahas berkaitan dengan usulan atau gagasan dari dasar negara kita yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, gitu ya. Jadi Bung Karno menyampaikan pidatonya berkaitan dengan gagasan dasar negara Indonesia itu pada tanggal 1 Juni 1945 ya. Jadi pada waktu itu Bung Karno berpidato tanpa teks secara lisan mengenai gagasan rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Insinyur Soekarno memberikan nama untuk gagasan dasar negara Indonesia itu dengan istilah Pancasila. Bung Karno menjelaskan bahwa nama Pancasila itu atas dasar usulan seseorang begitu, tetapi beliau tidak menyebutkan siapa orangnya. Jadi pada tanggal 1 Juni 45 inilah pertama kali dikemukakan istilah Pancasila oleh Bung Karno. Sehingga sampai saat ini setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, yang ditandai ketika pada waktu itu Bung Karno menyebutkan istilah Pancasila untuk pertama kalinya. Begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya usul mengenai nama Pancasila bagi dasar negara kita itu ternyata diterima secara bulat oleh dalam sidang BPUPK begitu ya. Adapun istilah Pancasila atau dasar negara yang dikemukakan oleh Bung Karno yang ada 5 tadi itu juga bisa diperas kembali begitu ya menjadi Trisila atau 3 dasar. Jadi dari 5 dasar diperas menjadi 3 dasar. Apa saja 3 tersebut? Yang pertama adalah sosio-nasional atau gabungan dari sila pertama dan kedua ya, yaitu nasionalisme dan internasionalisme. Yang kedua ada sosio-demokrasi, gabungan antara sila ketiga dan keempat ya. Yang terakhir ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tidak cukup sampai di sini, Bung Karno dalam pidatonya itu juga mengusulkan bahwa Pancasila yang menjadi Trisila itu juga bisa diperas kembali menjadi Ekasila atau 1 dasar. Yang mana intinya dari Pancasila menurut Bung Karno adalah gotong royong. Sehingga ketika kita melihat di kampung-kampung kita masih ada kerja bakti secara bersama-sama, dengan demikian bisa dikatakan warga kampung di daerah kita itu menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu gotong royong. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 ada 9 tokoh nasional atau disebut dengan Panitia 9 itu mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar negara. Begitu ya. 9 tokoh tersebut melakukan sidang dan berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang disebut dengan istilah Piagam Jakarta, di mana di dalamnya terdapat sila-sila dari Pancasila. Jadi gambar ini adalah gambar tentang isi dari Piagam Jakarta, di mana di alinea keempat ya, alinea terakhir itu terdapat Pancasila. Nah, beginilah bunyi rumusan Pancasila berdasarkan hasil sidang dalam yang dilakukan oleh 9 tokoh yang disebut dengan Panitia 9. Yang pertama, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menarik ya ketika kita membaca di sila pertama, di situ berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Sebenarnya naskah ini sudah ditandatangani ya, tetapi di beberapa saat kemudian itu Bapak Muhammad Hatta mendekati tokoh-tokoh muslim pada waktu itu, meminta agar sila pertama diganti ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa Bung Hatta memperjuangkan hal itu? Alasannya agar persatuan dan kesatuan Indonesia ini tetap terjaga. Selain itu, beliau mengusulkan penggantian atau penghapusan 7 kata di dalam sila pertama itu juga berdasarkan usulan dari warga negara Indonesia yang berada di wilayah timur. Akhirnya setelah bernegosiasi disepakatilah penghapusan 7 kata di dalam sila pertama Pancasila, di mana sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, itulah Pancasila secara historis ya. Bahwasanya Pancasila itu merupakan dasar negara kita, diawali ketika ada sidang BPUPK yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat ya pada waktu itu, sampai pada akhirnya ditetapkan dalam sebuah piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara kita pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI gitu ya, menjadi satu dengan Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah nilai-nilai Pancasila. Jadi pada intinya di dalam Pancasila itu terdapat 3 nilai utama. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua adalah nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Bagaimana penjelasannya? Seperti ini ya. Yang pertama, nilai dasar. Jadi nilai dasar itu merupakan hakikat dari Pancasila yang berisi nilai-nilai persilanya. Hakikat itu inti ya, substansi dari sila-sila Pancasila itu apa? Sila pertama itu hakikatnya atau substansinya berbicara tentang ketuhanan. Yang kedua berbicara tentang kemanusiaan. Yang ketiga berbicara tentang persatuan. Dan yang keempat berbicara tentang kerakyatan. Yang terakhir berbicara tentang keadilan. Inilah hakikat dari sila-sila Pancasila. Begitu ya. Kemudian nilai-nilai Pancasila yang ada 5 ini, nilai-nilai dasar Pancasila yang ada 5 ini dalam pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari itu berjalan secara utuh ya. Karena Pancasila itu merupakan sebuah sistem nilai, tidak bisa terpisahkan antara sila 1 sampai sila ke-5. Sehingga saling berkesinambungan atau berkaitan antara sila pertama maupun sampai sila ke-5. Jadi sila pertama itu menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Sila kedua itu dijiwai oleh sila pertama menjiwai sila ketiga, keempat, kelima. Sila ketiga dijiwai sila pertama dan kedua menjiwai sila keempat dan kelima. Begitu seterusnya. Jadi pelaksanaannya tidak bisa dipisah-pisah gitu ya. Sehingga kalau misalnya nanti dalam praktiknya itu terdapat perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, ya bisa diartikan mereka tidak melaksanakannya secara utuh seperti itu. Inilah nilai-nilai dasar Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental Pancasila, gitu ya. Nilai instrumental Pancasila merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Ya. Lebih rinci lagi bahwa penjabarannya itu menjadi sebuah bentuk peraturan perundang-undangan. Jadi kelima nilai dasar tadi itu dijabarkan ke dalam sebuah bentuk peraturan perundang-undangan. Apa contoh peraturan perundang-undangan itu? Yang pertama ada UUD NRI 1945. Ada juga tentang undang-undang, ada peraturan daerah dan peraturan yang lainnya seperti itu. Yang ketiga, nilai praksis Pancasila ya. Setelah nilai dasar, setelah nilai instrumental, sekarang ada nilai praksis atau praktik, begitulah ya gampangannya.
Nilai praksis adalah penerapan nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi praksis ini prakteknya ya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dari sila-sila Pancasila. Contohnya, sila pertama, kita saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Sila kedua, kita mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama. Sila ketiga, kita praktikkan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat, kita mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sila kelima, kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Inilah contoh-contoh praksis atau praktik atau penerapan dari sila-sila Pancasila. Seperti itu. Nah, yang terakhir, kita belajar nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan ya. Jadi ini saya ambilkan sedikit saja dari buku siswa kalian, untuk lebih lengkapnya kalian bisa membacanya di sana ya. Jadi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara kita, untuk sila pertama itu bisa dengan cara negara itu menjamin warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Jadi harus diatur ya dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Yang kedua, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Ini juga biasanya harus dimasukkan ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan, bagaimana agar penyelenggaraan pemerintahan negara kita itu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Jangan sampai peraturan perundang-undangan kita itu menciderai nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, berkaitan dengan nasionalisme. Praktiknya yang dilakukan oleh negara ya segala hal yang dilakukan berkaitan dengan kemasyarakatan itu harapannya bisa memunculkan nilai-nilai nasionalisme ya, nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jangan sampai negara kita itu membuat sebuah kebijakan tetapi malah tujuannya memecah belah warga negaranya sendiri. Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, demokrasi ya, ini luas ya. Negara harus menjamin kebebasan berpendapat, negara harus menjamin kebebasan mendirikan sebuah organisasi, negara harus menjamin kebebasan pers dan lain sebagainya. Yang terakhir, negara harus mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh warga negara Indonesia. Nah, intinya sebenarnya nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kita itu bisa dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, secara individual pejabat-pejabat negara kita itu juga harus menjadi contoh ya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Jangan sampai mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang menciderai atau keluar dari nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai pejabat-pejabat negara kita itu bertindak seperti itu. Nah, kita tidak hanya mengingatkan pejabat, kita juga harus mengingatkan diri kita sendiri juga, yang lebih penting bahwasanya kita sebagai warga negara tanpa pandang bulu ya, semuanya harus berbuat baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tuh. Intinya dalam Pancasila itu adalah perilaku yang baik, perilaku yang pantas. Kalau misalnya dalam praktik kehidupan sehari-hari masih ada perilaku yang belum baik atau belum pantas, ya berarti itu masih tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Gitu ya. Jadilah warga negara yang baik, warga negara yang tahu hak dan kewajibannya, dan warga negara yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, demikianlah sedikit penjelasan saya mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Silakan kalian bertanya apabila ada hal yang belum kalian paham. Kalian bisa bertanya di kolom komentar yang ada di bawah, maupun kalian bisa menghubungi saya langsung melalui WhatsApp atau media sosial yang lainnya. Atas kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.